Sekiranya kita Juli pertengahan udah libur. Bentar Cak, aku mau mulai. Oke teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita bisa bertemu di Zoom meeting ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lili Syukriati Mukaromah yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi pada siang hari ini, yaitu tentang materi menyingkap dimensi sains di bumi dengan paradigma tafsir saintifik. Adapun anggota kelompoknya yaitu yang pertama ada saya sendiri, Lili Syukriati Mukaromah, yang kedua ada Lintang Teja Putri, yang ketiga ada Rahmawati Hadi, yang keempat ada Rike Diah Pitaloka, yang kelima ada Inti Aprilia Sari, yang keenam ada Nurul Awalia, yang ketujuh ada Dian Zahwa. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai untuk pemaparan materinya. Yang pertama, bagi yang akan bertugas dipersilahkan. Baik, saya Dian Zahwa secara Nanda Bahar akan menjelaskan tentang menyingkapi dimensi sains di bumi dengan paradigma tafsir saintifik. Perkembangan ilmu pengetahuan sains yang pesat telah membawa kemajuan bagi pemahaman manusia tentang alam dan segala isinya. Hal itu membuktikan bahwa ilmu pengetahuan selalu dinamis, berkembang dan mengikuti zaman. Salah satu hal yang hingga sekarang menjadi topik menarik di dunia sains adalah teori tentang bentuk bumi. Seperti yang diketahui oleh masyarakat luas, bumi merupakan salah satu benda atau planet yang masuk dalam tata surya, satu-satunya planet yang bisa ditempati karena bumi memiliki kandungan air dan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Next, selanjutnya konsep bumi dalam Islam terdapat pada ayat surah Al-Baqarah ayat 22 yang bunyinya Allazi ja'alla lakumul ardo firassaw wa sama'a bina'an wa anzala minas ima'an fa'ah roja bihi minas samarati rizqalakum fala taj'alun lillahi andadaw antum ta'lamun, yang artinya Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, jangan kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Ayat ini menjelaskan tentang kebesaran Allah dalam menciptakan bumi sebagai tempat tinggal yang kokoh dan langit sebagai atap yang melindungi. Allah juga menurunkan hujan dari langit untuk memunculkan berbagai jenis buah-buahan sebagai rezeki bagi manusia. Ayat ini mengajarkan agar manusia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu atau siapapun, karena manusia seharusnya mengetahui bahwa hanya Allah yang berhak atas ibadah dan pengabdiannya. Ayat ini mengandung pesan penting tentang kebesaran Allah, pemberian rezekinya, dan larangan untuk menyekutukannya. Ayat ini mengajak manusia untuk mengenali dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, tafsir klasik tentang bentuk bumi dan posisi bumi. Jadi, ada beberapa yang berpendapat bahwa bumi itu datar dan ada yang berpendapat bahwa bumi itu adalah bulat. Nah, jadi menurut beberapa literatur keislaman, khususnya Muhammad Al-Amin As-Sinkiti,
mengatakan bahwa para musafir sepakat bahwa bentuk bumi adalah bulat. Dan kalau ada yang berpendapat bahwa bumi adalah datar, alasannya adalah jika sebuah benda semakin besar, maka akan terlihat rata dan dihamparkan. Selanjutnya, menurut para ahli bumi yang dihuni manusia, bumi yang dihuni manusia telah berumur 4,5 miliar tahun. Dan rata-rata manusia yang hidup di muka bumi paling lama 1000 tahun. Dan hampir semua kebutuhan sehari-hari manusia sehari-hari diperoleh dari bumi, mulai dari perlengkapan alat rumah tangga, alat transportasi, perhiasan, hingga sumber energi seperti minyak, gas bumi, dan batu bara. Allah menciptakan bumi dengan berbagai macam hewan dan tumbuhan untuk mempercantik bumi dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori pembentukan bumi. Yang pertama itu yaitu teori nebula. Teori ini diawali dengan pendapat seorang filsuf Jerman yang bernama Immanuel Kant. Dalam teori ini, hipotesis yang diajukan adalah proses pembentukan bumi dan tata surya didahului dengan adanya massa gas dan debu yang disebut sebagai nebula. Kemudian selanjutnya ada teori planetesimal. Planetesimal adalah suatu benda padat kecil yang mengelilingi suatu inti yang bersifat gas. Pada teori ini, hipotesis yang ditawarkan adalah suatu ketika pernah ada sebuah bintang besar yang melintas melewati matahari. Ketika bintang itu melintas, maka material dari matahari akan tertarik akibat interaksi dari gravitasi bintang. Selanjutnya yaitu teori pasang. Teori ini didasarkan atas ide benturan. Dalam teori hipotesis yang diajukan adalah bahwa ketika sebuah bintang melintasi matahari, maka bukan hanya terjadi lontaran material di permukaan, melainkan timbul filamen yang sangat besar. Selanjutnya, teori Littleton. Teori ini merupakan modifikasi dari teori benturan yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa hal, teori ini memberikan penjelasan yang lebih baik tentang asal tata surya berdasarkan teori benturan. Kemudian yang terakhir yaitu teori awan debu. Teori ini adalah perkembangan lebih lanjut dari teori nebula. Teori ini mengatakan bahwa calon tata surya semula merupakan awan yang sangat luas. Next. Selanjutnya yaitu bukti-bukti ilmiah tentang bentuk dan posisi bumi. Bentuk planet bumi sangat mirip dengan bulat pepat atau oblet spheroid, sebuah bulatan yang tertekan ceper pada orientasi kutub-kutub yang menyebabkan buncitan pada bagian khatulistiwa. Buncitan ini terjadi karena rotasi bumi menyebabkan ukuran diameter khatulistiwa 43 km lebih besar dibandingkan diameter dari kutub ke kutub. Diameter rata-rata dari bulatan bumi adalah 12.742 km atau kira-kira 40.000 km per pi, karena satuan meter pada awalnya didefinisikan sebagai 1/10 juta jarak antara khatulistiwa ke kutub utara melalui kota Paris atau Perancis. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penemuan sains modern tentang bumi. Yang pertama itu ada atmosfer atau udara. Atmosfer atau udara ini sendiri adalah bumi yang dikelilingi oleh selimut atau gas. Nah, di atmosfer ini terdapat berbagai lapisan-lapisan dari atmosfer. Yang pertama itu ada troposfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer yang paling bawah yang ditandai oleh penurunan temperatur dan fenomena cuaca atau pembentukan awan dan hujan. Yang kedua itu ada stratosfer, yang ketiga itu ada mesosfer. Mesosfer sendiri adalah lapisan tengah dari atmosfer yang ditandai oleh penurunan temperatur terhadap ketinggian. Yang terakhir itu ada termosfer. Termosfer sendiri adalah lapisan yang paling panas ditandai oleh kenaikan temperatur sampai ribuan derajat Celcius.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hidrosfer. Yang termasuk hidrosfer adalah semua bentuk air yang ada di permukaan bumi. Nah, hidrosfer ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap atmosfer karena air yang menguap akan membentuk awan yang selanjutnya menimbulkan hujan. Kembali ke laut lagi. Siklus air semacam itu akan terjadi berabad-abad. Siklus itu juga akan menyebabkan air laut menjadi asin karena garam yang mudah larut pada kerak bumi terbawa ke laut secara terus-menerus. Yang ketiga itu ada litosfer. Litosfer itu terdapat berbagai batuan. Yang pertama itu batuan beku, yang kedua itu batuan sedimen, dan yang ketiga itu batuan metamorf. Nah, litosfer itu terdapat berbagai dalam bahasa Latin. Yang pertama itu litos atau litos yaitu batuan, dan sapphira itu bulatan. Definisi dari litosfer itu sendiri adalah bagian bumi yang vital bagi kehidupan manusia, berupa benua, daratan, pulau-pulau, tempat tinggal, dan tempat melangsungkan kehidupan manusia. Lapisan ini terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan sial, silisium, dan aluminium. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mencari persamaan antara pandangan Islam dan sains modern tentang bumi. Ilmu agama dan sains memiliki peran yang saling melengkapi dalam masyarakat. Ilmu agama berfungsi sebagai pembimbing umat manusia agar hidup lebih tenang dan bahagia dunia dan akhirat. Jadi, kita sebagai manusia itu harus mengetahui fungsi dari ilmu agama supaya kita itu hidup lebih tenang dan bahagia dunia dan akhirat. Agama memberikan nilai-nilai etika dan makna hidup, serta membantu manusia memahami hubungan mereka dengan Tuhan. Dalam konteks sosial, agama dapat membantu individu menemukan makna dan tujuan dalam hidup. Sains atau ilmu pengetahuan berfungsi sebagai sarana mempermudah aktivitas manusia di dunia. Sains membantu menjelaskan fenomena alam dan sosial melalui metode empiris dan analisis logis. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, memahami tafsir saintifik sebagai upaya integritas ilmu pengetahuan. Menafsirkan ayat-ayat yang mengandung ilmu pengetahuan tidaklah mudah dan kekeliruan bagi seorang musafir yang berpendapat bahwa Al-Quran merupakan suatu kitab ilmiah sebagaimana kitab-kitab ilmiah yang dikenal sebelumnya bukan suatu kitab petunjuk bagi kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak heran jika di dalam Al-Quran terdapat berbagai petunjuk tersirat dan tersurat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, guna mendukung fungsinya sebagai kitab petunjuk. Dalam hal ini, ada 4 pandangan ulama, yaitu yang pertama ada Abu Hayyan al-Andalusi. Beliau adalah seorang penyusun kitab tafsir Al-Bar al-Mutfihi at-Tafsir menyerang Abu Abdillah Muhammad bin Umar ar-Razi, seorang penyusun kitab Mafatih al-Ghaib, yang menurut Abu Hayyan bahwa tafsir Fakhr ar-Razi tersebut terlalu berlebihan dalam menafsirkan ayat yang dibahasnya. Yang kedua adalah ada Asy-Syatibi. Menurutnya, para ulama salaf, masa ikhwan dan tabi'in, serta generasi berikutnya paling memahami Al-Quran dan berbagai ilmu yang dikandungnya. Namun mereka tidak mewariskannya kepada kita jika ada resep untuk penafsiran ilmiah. Maka hal itu memberikan petunjuk sumber permasalahan dalam penafsiran tersebut. Sebagai ulama dan ahli ushar al-fiqh, Asy-Syatibi lebih banyak bicara tentang urgensi hukum daripada teori ilmiah. Yang ketiga ada Muhammad Izan Darwazah. Dalam kitabnya At-Taswir al-Hadis mengingkari atau tidak setuju terhadap fungsi tafsir ilmi yang mampu mengeluarkan teori ilmu seni dan teori tentang alam. Yang keempat ada Mustafa al-Margahi. Mustafa al-Margahi
Dalam ulasannya terhadap kitab Al-Islam di Tib Al-Hadis karangan Muhammad Abdu menyatakan bahwa Al-Quran tidak memuat segala ilmu dan bahwa Al-Quran dikatakan sebagai sesuatu yang diturunkan kepada manusia dan memberikan pengetahuan kepada orang-orang. Dasar-dasar umum memberikan landasan bagi mereka yang menaruh perhatian pada ilmu dan amalan. Oleh karena itu diketahui adanya derajat materi dan immateri dalam Al-Quran. Mustafa Al-Marghi tidak menginginkan ayat-ayat Al-Quran menjadi teori ilmiah, namun ayat-ayat Al-Quran diarahkan pada realitas ilmiah yang mapan dan prinsip-prinsip ilmiah yang mapan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas implikasi paradigma tafsir saintifik terhadap kehidupan. Sebenarnya, secara histori, corak penafsiran ilmiah ini telah lama dikenal. Pertama dikenalnya itu benihnya bermula pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 853 Masehi. Semua itu terjadi berawal dari akibat penerjemahan kitab-kitab ilmiah yang pada mulanya bermaksud untuk mencoba mencari kecocokan antara pernyataan yang ada dalam perkembangannya dalam rangka pembuktian tentang kebenaran Al-Quran. Di dalam mencari pembuktian kebenaran Al-Quran telah mengajukan tantangan kepada siapapun yang meragukan untuk menyusun. Jadi semisal ada yang meragukan Al-Quran itu, orang-orang ditantang untuk menyusunnya. Semisal Al-Quran itu, tantangan tersebut datang secara bertahap. Tantangan pertamanya itu seluruh Al-Quran yang ada di dalam Quran surah 17 ayat 88, ayat 52 dan ayat 34. Yang kedua 10 surah saja dari 144 surahnya di dalam Al-Quran surah 11 ayat 18. Yang ketiga 1 surah saja yang ada di dalam Al-Quran surah 10 ayat 38. Yang keempat lebih kurang semisal 1 surah saja di dalam Al-Quran surah 2 ayat 23. Selanjutnya di sini terakhir yaitu kesimpulan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat telah membawa kemajuan bagi pemahaman manusia tentang alam dan segala isinya. Hal itu membuktikan bahwa ilmu pengetahuan selalu dinamis, berkembang dan mengikuti zaman, seperti yang diketahui oleh masyarakat luas. Bumi merupakan salah satu benda atau planet yang masuk dalam tata surya. Satu-satunya planet yang bisa ditempati karena bumi memiliki kandungan air dan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Term bumi dalam bahasa Arab adalah al-ard. Lafaz ard disebutkan sebanyak 460 kali dalam Al-Quran. Terdapat 5 teori tentang pembentukan bumi yaitu teori nebula, teori planetesimal, teori pasang, teori Littleton, dan teori awan debu. Itu juga sudah tadi dibahas oleh teman saya. Dan ada beberapa penemuan sains modern tentang atmosfer, troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Itu semuanya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan teman-teman saya. Mungkin dari presentasi kali ini dicukupkan dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.